kita sering sekarang tidak betah sendirian. Kita kehilangan momen sendiri. Kenapa? Karena ada gadget. Begitu kita sendiri, kita cepet-cepet nyari gadget kita. Beliau punya istilah solitude deprivation. Jadi satu kondisi yang sekarang hilang, yaitu kesendirian. Kita lanjutkan. Yang masalah sudah ya, sekarang kita mulai tawaran beliau. Gimana sih digital minimalism itu? Hidup secara minimal di dunia digital. Beliau menyarankan begini. Ini 3 prinsip awal digital minimalism. Yang pertama, mari kita sadari clutter is costly. Clutter itu kekacauan, ketidaktertiban, keruwetan, itu mahal. Terlalu banyak aplikasi, itu ya tetap mengganggu fokus, mengganggu produktivitas. Coba kalian cek HP-mu, smartphone-mu, ada berapa puluh aplikasi. Berapa yang kalian pakai aktif, berapa yang aktif itu yang penting. Kalian kan tidak pernah merapikannya. Pokoknya jalan saja semua. Kadang-kadang nyari ini aplikasi ini di mana itu kamu bingung dewe. Terlalu banyaknya aplikasi di HP-mu. Kamu tidak pernah merapikan. Ini primer harus ada. Kalau ini sekunder, kalau ini tidak ada juga tidak apa-apa. Sebenarnya dibuang saja daripada itu. Kamu tidak pernah mikir gitu, pokoknya ini masuk, ini masuk. Alasanmu sederhana, siapa tahu. Iya kan? Kamu kan selalu dasarmu, siapa tahu besok butuh, siapa tahu besok perlu, siapa tahu. Akhirnya sampai diingatkan sendiri kan oleh gadgetmu, aplikasi ini sudah sekian bulan tidak dipakai, kita aktifkan ya notifikasinya, sampai kasihan HP-nya sama kamu. Dia ingin mematikan notifikasinya sendiri. Karena kita sendiri abai dengan itu. Kita tidak sadar betapa hidup kita dibikin rumit, dibikin ruwet oleh itu. Itu yang disebut clutter is costly. Mahalnya di mana, Pak? Ya kita jadi tidak produktif. Waktu kita habis tersita oleh itu. Jadi jangan dikira mahal itu selalu berhubungan dengan uang. Uang bisa dicari lagi, waktu tidak bisa kembali. Kalau waktu kita habis gara-gara gadget untuk hal-hal yang tidak penting, ya kita sedang mengabaikan sumber daya yang paling berharga dalam hidup kita. Ya, jadi clutter is costly. Yang kedua, optimization is important. Optimasi itu penting. Mari kita pakai secara optimal, semaksimal yang penting yang kita perlu saja. Boleh teman-teman bikin aturan sendiri. Saya buka WA itu kalau urusan ini saya gunakan. Kalau Facebook itu kalau tentang ini dan ini. Kalau ini boleh kalian bikin rumus sendiri. Jadi biar tidak asal iseng, asal nemu dan siapa tahu tadi. Makanya rumus ketiga, intentionality is satisfying. Kesengajaan itu memuaskan. Mari kita gunakan media sosial, kita gunakan gadget kita secara sengaja. Secara sengaja itu maksudnya secara sadar. Lebih sering selama ini kita menggunakannya secara tidak sadar. Tiba-tiba saja HP sudah di tangan, ya otomatis sudah.
Nah, setiap kali pegang, tanya, ini saya tujuannya apa pegang HP saat ini? Mencari berita, melihat kabarnya teman, atau nyari hiburan, atau apa? Pastikan, kalau ini saja kita tidak mampu, kita akan kesulitan untuk melakukan decluttering, istilah beliau, merapikan kekacauan. Ini digital minimalism, 3 prinsip utama, 3 prinsip pokoknya. Clutter is costly, optimization is important, dan intentionality is satisfying. Lanjut. Nah, ada beberapa strategi. Ini kalau kita kelompokkan ya, uraian panjang di buku beliau. Yang pertama, malam hari ini sebenarnya tidak terlalu dalam tapi lebih praktis. Jadi banyak nanti analisis praktis beliau. Beliau di buku itu juga melakukan penelitian orang yang sedang melakukan digital minimalism. Yang pertama begini beliau, untuk mengurangi kecanduan tadi, hapus aplikasi medsos yang tidak diperlukan dari ponsel kita. Jadi setelah ini teman-teman kalau nanti pulang, cek ya di aplikasi apa saja yang dipakai atau yang tidak dipakai. Yang tidak dipakai mending dibuang saja. Pak, kalau besok ternyata perlu, Pak, ya kalau perlu dimasukkan lagi. Daripada tidak ada gunanya di situ. Kadang yang ngasih notifikasi, ngasih peringatan yang hanya merepotkan kalian. Apalagi kalau terus tiba-tiba iklan yang keluar. Nah, jadi seleksi, nanti pilih, sisakan yang primer saja. Yang kedua, ini tips dari beliau ya, batasi akses kalau bisa dari komputer agar lebih sulit dijangkau. Misalnya begini, Pak, di HP saya hanya ada WhatsApp saja, Instagram, kemudian Facebook, kemudian ini adanya di laptop. Nah, kalau ada di laptop itu kan bukanya tidak bisa sembarangan. Laptop lebih besar, nggak mungkin kamu saku kemana-mana laptopmu. Bukanya lebih ribet. Jadi tidak sesimpel HP. Kalau ada di HP kan anytime kamu buka, bisa mendistraksi. Jadi kalau memang perlu ya dibuka di laptopnya, di komputer kita. Itu baru kita cek email yang masuk dan lain sebagainya, itu dari laptop, PC. Kemudian nonaktifkan kalau ada feed yang rutin. Kadang-kadang ada kan itu feed berita, tiap kali ada berita baru kita dikasih tahu tiap hari itu biasanya mendistraksi. Lagi santai apa, tiba-tiba ada berita apa, mengganggu kita. Jadi kalau bisa, kalau ada aktif itu bagian notifikasi feed itu kita nonaktifkan. Kemudian batasi. Kasih rumus sendiri teman-teman. Pak, saya masih Pak bermedsos, tapi saya batasi 1 hari 30 menit. Itu pun saya buka 2 kali, pagi 15 menit, sore 15 menit itu. Dan beritahu teman-temanmu semua bahwa saya begitu cara main medsosnya. Jadi mohon maaf, kalau ada yang urgent mendadak boleh phone, tapi kalau yang biasa-biasa ya boleh sih chat, tapi nanti saya bukanya sore sama pagi. Nah, ini mulai latihan biar tidak ketergantungan. Kemudian kalau HP yang baru biasanya ada itu peringatan penggunaan yang terlalu lama. Kamu sudah menggunakan lebih lama 2 jam di minggu ini, kan ada HP yang peringatan begitu. HP baru biasanya, yang lama mungkin masih tidak ada. Ini jangan jadi alasan beli lagi loh ya. Kalau ada gini terus kamu beli biasanya. Enggak, ya, biasanya asal nggak terlalu jadul biasanya ada itu
peringatan limitnya. Kamu sudah menghabiskan sekian giga, kamu sudah sekian jam itu. Aktifkan itu, terus atur secara lebih ketat. Ini latihan, wong namanya latihan ya poso, memang kan tidak bisa diumbar. Jadi dikurangi, tidak harus ditinggalkan sama sekali. Ya kita tahulah hari ini sulit kita meninggalkan medsos sama sekali. Kata beliau begini, sangat mudah untuk tergoda sejumlah kecil keuntungan yang ditawarkan oleh aplikasi atau layanan terbaru, tapi kemudian kita lupa biayanya dalam hal sumber daya terpenting yang kita miliki, yaitu menit-menit dalam hidup kita. Kita tidak merasa rugi ternyata, kehilangan sumber daya yang paling berharga. Kalian boleh tanya dirimu sendiri ya, sampai usia hari ini kamu punya pengalaman lapangan apa saja? Coba ngobrol sama orang tuamu, mereka punya pengalaman lapangan apa saja saat mereka muda, bandingkan dengan dirimu. Semoga tidak selisih banyak, semoga ya, karena kalian hari ini lebih banyak sibuk di gadget. Ada enggak teman-teman di sini yang enggak pernah ke sawah? Kalau ke sawah pas rekreasi, outbound sama gurunya, atau pas jalan-jalan, ya paling tidak kamu harus punya pengalaman itu. Punya pengalaman ronda, punya pengalaman siskamling, punya pengalaman kerja bakti, harus punya pengalaman yang luas. Tapi kan dunia kalian hari ini banyak seputar gadget. Kalian tidak menyesal kehilangan begitu banyak waktu. Padahal kita tidak tahu loh di masa depan itu apa yang terjadi. Ada banyak sumber daya yang kita tidak berani jamin besok masih ada. Minimal listrik itu mungkin sekian ratus tahun, kalau tidak ada temuan terbaru, energi terbarukan yang memadai, bisa saja nanti generasi keberapa tidak ada listrik, tidak ada BBM. Loh, terus kalau pengalamanmu tidak luas, itu bisa depresi kalian. Wong sekarang listrik mati 1 jam, 2 jam saja, betapa stresnya kita. Kita tidak tahu ada apa ke depan. Maka kalian harus siap mental apapun yang terjadi. Salah satu caranya, perluas pengalamanmu dalam hal apa saja. Jangan monoton. Kalau kalian hanya bisa 1-2 hal, dalam hidup ini ada banyak hal yang mungkin kita temui di masa depan. Siapkan sebanyak mungkin pengalamanmu. Makanya sering saya sebut, antara lain belajar ilmu itu jadi senjata kita. Tambah luas ilmu kita, tambah mungkin kita menghadapi berbagai macam situasi. Nah, eman-emanlah waktumu. Gunakan seefektif mungkin, karena waktu satu-satunya sumber daya yang tidak bisa diulang, kecuali di film yang bisa kembali ke masa lalu. Kalau di dunia nyata sampai hari ini tidak bisa. Baik, jadi ini kritik beliau ya. Kita itu sering tidak panik padahal kehilangan sesuatu yang sangat berharga, yaitu waktu. Yang kedua, beliau juga mengajarkan ke kita, seperti saya bilang tadi ya, gunakan medsos secara sadar dan bertujuan. Pastikan kita tahu mau apa, tujuannya apa, sebelum buka media sosial. Kemudian hindari, unfollow kalau ada akun yang tidak relevan. Sering mendistraksi. Wah, akun ini Pak, kalau ngomong ngaco terus, tiap kali saya baca pening. Loh wong, yo kamu bisa menyingkirkan dia dari temanmu, dari tampil di layarmu. Kenapa tidak kamu unfollow? Kan kita sering kalau di medsos itu kan
Jangan komen yang gitu dong. Lu kan hak saya komen. Kan sering gegeran gitu. Ya komen tapi kan harus beradab. Suka-suka saya dong. Gitu kan banyak model pengayelan kayak gitu di medsos. Ya sudah, kalau kamu capek, lelah, ndak ngatasi, ya sudah, singkirkan saja dari layarmu kan bisa. Kalau kamu terdistraksi dengan itu, jadi pastikan ada manfaatnya, pastikan relevan. Kalau hanya bikin masalah, buat stres saja, minggirlah. Kemudian berwaktu, jangan setiap waktu. Jadwalkan saja, biar lebih gampang. Oke ya. Baik, semoga tidak ada yang tanya ke saya, Pak Faiz apa sudah begitu? Yang jelas saya tidak main medsos kecuali WA. Nah, WhatsApp itu ya juga kadang mendistraksi, lagi sibuk-sibuknya apa, ya ding 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 masuk semua. Yang sering masalah di saya itu, sudah saya baca belum tak balas. Karena nanti sajalah gitu kan terus. Ya teman-teman yang mungkin WA saya tidak kebales lama, boleh diulang ya, karena itu mesti ketumpuk banyak. Dan saya tidak anytime standby di depan gadget. Kadang-kadang ya lupa. Kayak gini tiba-tiba dibuka, oh ada WA masuk, isinya apa? Nanti saja, terus lupa. Itu jadi kebiasaan. Tapi yang jelas, semoga kalian tidak kecanduan, tidak ketergantungan. Ya paling enak ketemu langsung sudah, kalau ada perlu itu ya langsung kita bisa ditanggapi, bisa tahu wajahnya ini kelihatan berkenan apa enggak. Kalau di WA, kalau di itu kan kamu merasa enggak berkenan, kamu merasa marah, merasa itu kan, tapi masih tetap bisa kirim emoji senyum, bisa kirim, padahal kamu jengkelnya luar biasa. Tidak apa-apa ya, oke ya, kamu ngirim jempol itu padahal kamu jengkelnya luar biasa. Ya, ini bisa begitu. Tapi kalau face to face tidak bisa kamu bohong. Dari wajahmu saja kelihatan kamu tidak terlalu suka, kamu tidak nyaman, itu kelihatan. Tapi kalau di medsos tidak bisa. Itu memang tempatnya pencitraan-pencitraan. Itu kalau ingin mencitrakan dirimu bagaimana itu kelihatan. Baik, jadi cara kedua, gunakan secara bertujuan dan sadar. Jangan diperbanyak isengnya, eman-eman waktumu. Lanjut. Ini juga nasihat dari beliau ya. Coba perbanyak aktivitas penyeimbang. Dunia kita porsinya sudah agak terlalu banyak digitalnya. Yuk, kita seimbangkan dengan aktivitas-aktivitas yang lebih, apa lawannya digital itu? Analog ya, kayak TV itu. Ada analog, ada digital. Ya aktivitas konkret, nyata di luar dunia digital. Jadi hobimu apa? Coba dikembangkan. Pak, hobi saya ada di gadget semua. Ya nambahlah hobi apa gitu. Hobinya game, hobimu coba ditambah. Musik kah? Loh, saya main musik juga pakai HP, Pak. Nulis cerita kayak gambar kah? Gambar juga sekarang pakai tablet saya, Pak. Cobalah, terserahlah monggo, tapi kembangkan hobi yang lebih kreatif, jangan monoton itu saja. Beliau juga menyarankan gini, coba baca buku fisik. Membaca buku fisik itu lebih kalau bagi saya lebih estetik, lebih indah, lebih nyaman menurut saya dibandingkan buku digital. Mungkin ini selera ya, tapi tidak tahu, saya tetap lebih nyaman baca buku fisik. Saya kalau baca buku digital tidak tahan lama, mungkin karena terangnya atau apanya, tapi tetap tidak tahan lama. Tapi kalau baca buku fisik, apalagi bukunya asik, itu bisa 1 hari 1 buku. Ya kalau bukunya asik ya, kalau bukunya bulet ya. Oke ya, itu ada masa saya menamatkan berjilid-jilid buku, tidak ada seminggu itu Kopingho. Itu kalau sudah asik baca itu tidak bisa berhenti itu.
Saya membayangkan, bisa ndak ya kalian nulis buku filsafat seperti Kopingho itu, yang orang tak bisa berhenti kalau sudah baca. Oh, itu luar biasa sudah. Baik, ini salah satu cara sih. Jadi kata beliau, coba bikin target baca ya, 1 buku 1 bulan. Cuma kalau pas baca jangan jejer HP. Biasanya kalah bukunya. Apalagi buku filsafat, apalagi ruwet, wah sudah tetap kalah sudah. Nyari momen yang nyaman di luar rumah apa di mana sambil pegang buku. HP-nya taruh di mana lah gitu. Kalau dibawa terus biasanya tetap kalah. Dibaca. Jadi menghabiskan waktu di alam, jalan-jalan, bersepeda, berkemah, bikin keterampilan, berkebun, memasak itu. Oh, nanti yang putri-putri, Pak, saya masak juga rujukannya YouTube, Pak. Kalau tidak ada YouTube, tidak bisa masak saja. Ya wis monggo lah, yang penting masaknya kan konkret, tidak hanya bikin video masak, tapi masak beneran. Coba latihan, pokoknya diperbanyak aktivitas konkret. Termasuk hubungan sosial yang lebih dalam, ayo kita bangun. Lebih banyak bergaul dengan teman. Coba deh sekali-sekali nulis surat untuk orang yang kita sayangi. Kalian yang sedang di kos-kosan, sekali-sekali kayak orang zaman dulu nulis surat untuk orang tuamu gitu, biar orang tuamu kaget. Ada surat ini dari anakku di Jogja, itu kan keren ya. Itu tiba-tiba ada surat, isinya, Bapak jangan kaget saya nulis surat, semoga Bapak sehat-sehat, bulan ini sudah habis loh uangnya. Tapi kan nyeni itu, daripada kamu cuma pakai ya sekali-sekali ya budaya mana. Saya tidak tahu sekarang masih ada enggak ya kotak pos di pinggir-pinggir jalan itu, masih dibuka enggak sama tukang posnya? Mungkin sudah tidak ada ya. Tapi itu unik, pada saatnya mungkin perlu juga. Boleh kalian bikin zona tanpa smartphone, no phone zone misalnya. Teman-teman yuk besok ngumpul yuk, tapi no phone zone. Boleh bawa HP tapi tidak boleh dibuka, kecuali darurat, telepon yang penting. Tapi kalau sekedar ini ya, malam ini ya, itu tidak apa-apa. Sekali-sekali latihan begitu, untuk melatih biar kita tidak ketergantungan. Kalau sedang ngobrol, apalagi dengan orang tua, sedang makan, itu ya pastikan gadgetnya tidak ikut ke meja makan. Kadang-kadang makan di meja makan bareng-bareng, masing-masing disanding oleh HP-nya, terus nengok HP-nya sendiri-sendiri. Kebersamaannya tidak dinikmati. Gadgetnya juga mestinya ya tidak terlalu fokus, wong sedang makan. Nikmatnya makan juga tidak ada perhatian. Jadi kemanfaatannya hilang semua, eman-eman. Jadi kalau sudah kecanduan, memang ninggal gadget sebentar saja, itu kan rasanya sudah kangennya luar biasa. Coba kalian mulai latihan ini ya. Yo, saya juga begitu, mungkin penting untuk latihan tidak terlalu tergantung dengan gadget. Kata beliau begini, percakapan tatap muka adalah hal yang paling manusiawi dan memanusiakan yang kita lakukan. Dengan hadir sepenuhnya satu sama lain, kita belajar untuk mendengarkan. Disitulah kita mengembangkan kapasitas untuk berempati. Disitulah kita mengalami kegembiraan karena didengarkan, karena dipahami. Jadi lebih intim, lebih asyik, lebih manusiawi pertemuan tatap muka dibandingkan berbalas pesan melalui smartphone kita. Lebih memanusiakan. Makanya kalau memang memungkinkan, besok Idul Fitri itu didahulukan silaturahimnya. Kalau memungkinkan. Kalau memang sangat jauh tidak mungkin, ya tidak apa-apa lah ngirim sekedar ucapan lewat WA, lewat medsos kita. Tapi kalau memang mungkin, kenapa tidak? Kita bertemu langsung, silaturahim langsung.
Jadi ya kecuali memang jauh tidak mungkin. Lebih intim, lebih asik. Bandingkan ya kalian sekedar minal aidin wal faizin ketika mulut tidak bisa mengucap ketika ya itu WM kan template, cuma kamu ganti tahunnya saja biasanya, terus di copy paste di mana-mana. Coba ketemu langsung, mungkin tidak ada kata-kata seindah itu, tapi lebih intim. Sekedar ngomong kosong-kosong yo, sip kosong-kosong, tapi kali ketemu itu rasanya lebih masuk daripada kamu ngirim puisi panjang lebar. Bikin foto lah, dimodif yang kayak apalah, itu lebih intim kalau kita ketemu langsung. Lebih memanusiakan manusia. Baik, ya mungkin kalau tidak sempat dari rumah ke rumah, ya bikin momen kebersamaan yang kita bisa ketemu bareng-bareng, itu minimal lah ya. Ya kalau memang sangat terpaksa bagaimana lagi daripada tidak, baru lewat medsos. Jadi saran beliau memang diperbanyak komitmen kebersamaan sosial. Hari ini kita sering salah paham, hari ini kita banyak terpecah-pecah, mungkin karena tidak pernah ketemu. Komunikasinya jarak jauh terus. Kita membaca orang, memahami orang sesuai suasana hati kita, karena kita tidak tahu kondisi sebenarnya yang dia alami. Kalau kita pas jengkel, ya meskipun kiriman WA dari dia itu indah, kalau hati kita jengkel, ya kita membunyikannya kan jengkel juga. Jadi misalnya temanmu bilang, gimana hari ini, sukseskah? Itu kalau kita jengkel, temanmu tanya sukses, itu rasanya nyindir. Mentang-mentang saya tidak sukses, bolak-balik tanya. Nah gitu kita rasanya nyindir, suasana hati kita, karena kita tidak tahu situasi dia yang sebenarnya. Beda kalau ketemu langsung. Baik, itu yang ketiga. Terus beliau menyarankan lagi, ini menarik kata beliau. Kita sering lupa ini sekarang. Kalau tadi kan sosial, kita sering sekarang tidak betah sendirian. Kita kehilangan momen sendiri. Kenapa? Karena ada gadget. Begitu kita sendiri, kita cepet-cepet nyari gadget kita. Beliau punya istilah solitude deprivation. Jadi satu kondisi yang sekarang hilang, yaitu kesendirian, lenyapnya kesendirian. Karena kita sekarang sebenarnya mungkin kita di kamar sendiri, tapi hakikatnya kita tidak sendiri. Kita ramenya luar biasa di dunia digital. Kita kehilangan momen high quality solitude, kesendirian yang berkualitas tinggi, yaitu kesendirian untuk berefleksi, kesendirian untuk merenung, kesendirian untuk tafakur, tanpa gangguan dari luar. Sekarang kita selalu mendapat gangguan dari luar. Dari mana? Dari gadget kita. Kalau dulu orang membayangkan gangguan dari luar itu ya tetangga lah, ya teman-teman lah. Padahal gangguan itu sekarang ya terkumpul semua di medsos kita, di gadget kita. Kita tidak pernah benar-benar sendiri sekarang. Loh, orang yang kehilangan momen kesendirian tentu saja tidak ada waktu lagi untuk berpikir, merenung, mengembangkan diri, mengevaluasi diri, tafakur, muhasabah, hilang momen itu. Wong sekarang kita apalah, sekarang banyak saya lihat itu mendengarkan khutbah Jumat saja kamu tidak betah, kan ada yang sambil buka HP. Jangan-jangan sudah ada yang iktikaf sambil tiktokan. Nanti ada yang lain. Nanti kalian bikin vlog live iktikaf dari masjid mana itu, kamu sibuk dengan itu. Jadi seolah-olah kamu ingin sendirian, gayamu kayak sendirian, tapi sebenarnya kamu tidak sendiri.
Jadi itu yang disebut high quality solitude, kesendirian yang berkualitas. Kita lenyap. Hari ini ndak punya itu. Makanya kata beliau, 3 keuntungan yang penting yang diberikan oleh kesendirian itu apa? Ide baru, pemahaman diri, dan ketersembunyian dari orang lain. Ini yang kita sering terlewatkan momen ini. Kita jadi tidak kreatif, wong kita reaktif terus menanggapi sekeliling kita. Kita kehilangan diri kita mengalir di tengah dari viral ke viral, dan kita tidak tersembunyi, kita tampil telanjang setelanjang-telanjangnya di depan orang lain. Kita sendiri yang memamerkan diri kita full, tanpa sensor, 100%. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Wong kamu bangun tidur juga selfie cekreng, mungkin moto sandalmu, moto jendela, moto apa. Pagi yang indah, gitu kan, terus mandi, terus sampai mau tidur lagi kamu masih. Jadi kamu sendiri yang mengekspos dirimu sangat terbuka. Jadi orang itu tahu detail hari ini kamu ada di kos-kosan apa tidak, kamu makan di warung yang mana, kamu nongkrong sama siapa, kamu itu orang tahu betul. Dari siapa? Dari kamu sendiri, wong kalian yang mengekspos dirimu sendiri. Nah, penting ya teman-teman, ambil high quality solitude untuk dirimu sendiri tanpa terdistraksi oleh gadgetmu. Kata beliau, kesendirian mengharuskanmu untuk tidak lagi bereaksi terhadap informasi yang dibuat orang lain. Dan sebaliknya, fokus pada pikiran dan pengalamanmu sendiri dimanapun engkau berada. Tentu saja kalau ada orang lain, kita harus menyesuaikan dengan orang lain. Kita harus merespon, bereaksi pada orang lain. Tapi kalau kita sendirian, kita bebas. Jadi diri kita sendiri. Ambil momen itu, jadilah dirimu yang sejati dengan cara tadi, high quality solitude. Nah, nanti, tapi jangan, wah ini saya sedang sendirian ini, high quality, saya sedang tafakur, terus kamu selfie, nih sedang high quality solitude. Ayo foto wae kalau gitu ya. Maksudnya biar tidak terdistraksi oleh gadgetmu. Baik, kita lanjutkan. Ini masih agak panjang. Ini praktis. Ini tiap poin itu kalau di buku itu satu subbab ya. Apa sih yang harus dilakukan? Ini menarik kata beliau. Saya tidak yakin kalian bisa melakukan semuanya, tapi kalau bisa hebat. Yang pertama, tips dari beliau ya, ini prakteknya. Tinggalkan ponsel di rumah. Oh, ini sudah berat ya. Yang pertama sudah angkat tangan sudah. Jadi ya kayak tadi lah, kamu merasa, Pak ini kan penting Pak, nanti kalau ada yang nelpon saya, kalau ada yang kamu merasa kayak orang sangat penting. Tinggalkan ponsel di rumah itu bukan berarti terus tidak pakai ponsel kan. Ya nanti kalau pas di rumah dibuka, kalau ada apa dibuka. Itu gunanya tinggalkan ponsel di rumah. Ini dalam konteks latihan ya, dalam konteks biar kita tidak kecanduan. Padahal hari ini kalau kita HP ketinggalan kan rasanya kayak tidak nyaman di mana saja, pingin segera pulang lihat HP. Apalagi kalau di rumah ada orang lain, ada orang tua, ada adik, itu nanti jangan-jangan HP saya dibuka-buka. Wah bahaya itu. Kamu khawatir mesti. Kalau berani, tinggalkan ponsel di rumah. Yang kedua, perbanyak jalan-jalan di lapangan maksudnya. Jadi, jangan di kamar saja deh, coba ke lapangan. Paling tidak kalau kalian di luar rumah itu buka HP-nya kan tidak sebanyak kalau pas di rumah. Perbanyak aktivitas di luar. Jadi jalan-jalan yang agak jauh lah ya. Mungkin sekali-sekali nengok HP, tapi kan lebih banyak memperhatikan sekitar. Beda kalau dengan di rumah. Kamu di rumah rebahan terus tidak lepas dari layar. Yang ketiga, tips dari beliau, tulis surat untuk dirimu sendiri. Ini lebih unik lagi.
Bikin semacam jurnal, ceritakan apa saja pengalamanmu sehari-hari. Dalam rangka evaluasi diri, dalam rangka memahami diri, juga menyibukkan diri dari hal-hal yang tidak penting. Hari ini saya mengalami ini. Ngaji tadi malam isinya ini, saya dapat pelajaran ini, tapi saya masih belum mampu melakukan ini. Tidak apa-apa, kamu tulis. Akan banyak keuntungannya. Untuk bahan evaluasi juga mengenali dirimu, siapa tahu juga penting. Yang selanjutnya beliau punya tips, jangan mengklik like. Ini menarik ya. Kenapa sih tidak boleh mengklik like? Ini sebenarnya maksudnya beliau, orang ngeklik like, ngeklik jempol dan lain sebagainya, itu biasanya orang ingin berpartisipasi tapi pasif. Kalau memang ingin komen panjang lebar yang rasional, masuk akal, komen saja. Jangan sekedar like. Like itu kadang-kadang kita hanya basa-basi saja, mendistraksi orang lain, menipu orang lain. Tidak bagus karena teman kita jempoli, terus dia merasa hebat, padahal tidak hebat-hebat amat. Nah, kalau memang perlu dipuji, tunjukkan dengan kata-kata yang lebih panjang. Kamu bagus sekali bikin kalimatnya, kapan-kapan belajar ya. Itu mungkin lebih aktif. Tidak sekedar terlibat tapi pasif, kata beliau. Ini dalam rangka tadi loh, kita melakukan apa saja harus ada tujuannya. Kadang-kadang orang nge-like itu tidak ada tujuannya. Iseng saja, jempol atas atau jempol bawah itu banyak di antara kita yang iseng saja. Kita tidak pernah tanya, gunanya apa sih saya jempoli dia? Jangan-jangan dia malah lupa diri. Tak kasih jempol bawah itu ada efeknya enggak sih? Makanya beliau menyarankan kalau bisa jangan klik like. Konsolidasikan pesan teks. Mau nulis apa saja, mau komen apa saja, pastikan ada gunanya dan bagus. Jangan asal. Kadang kita nulis pating peletot, isinya tidak jelas, orang bingung, kamu mungkin nulis opo panjang-panjang. Itu juga eman-eman. Pastikan setiap yang keluar dari jemari kita sesuatu yang memang berguna dan penting. Kalau bisa, tetapkan kayak dokter praktek itu. Jam sekian sampai jam sekian. Teman-teman yang ingin hubungi saya, nelpon saya jam sekian sampai jam sekian. Di luar itu, mohon maaf kalau pas nelpon saya ndak diangkat. Ini namanya kita punya jam resmi. Itu lebih mudah untuk kita ngatur, tidak terlena. Kemudian perbaiki atau buat sesuatu setiap minggunya. Ini maksudnya beliau, lakukan banyak hal selain megang gadget. Bikin ini, bikin itu. Minggu ini saya ingin bikin tulisan tentang ini. Minggu ini saya ingin memperbaiki laptop saya. Minggu ini saya ingin modif motor saya. Minggu ini boleh. Lakukan sebanyak mungkin hal di luar kesibukanmu main gadget. Sebanyak mungkin. Saya ingin latihan bisa nyukur, Pak. Saya ingin latihan bisa nambal celana, Pak. Saya ingin lakukan itu. Biar kalian lebih meningkat terus. Skill, kemampuanmu, juga kualitas dirimu. Jadwalkan untuk waktu luang yang berkualitas rendah. Maksudnya gini, rebahan yang hanya nyekrol saja. Boleh setiap minggu, hari ini dan ini saja, itu pun setengah jam misalnya. Dijadwalkan. Jadi yang iseng, yang tidak ada gunanya boleh lah, wong kita manusia kadang mungkin pingin yang santai-santai, jadwalkan saja itu. Yang nengok ke sana kemari yang tidak jelas tujuannya, misalnya 1 minggu saya batasi 1 jam. Cari circle yang sesuai. Kemudian komitmen dengan rencana yang sudah ditetapkan. Hapus media sosial yang tidak kita gunakan. Apalah itu. Pak, saya biasanya pakai WA, Pak. Tidak pernah pakai micet, Pak, misalnya. Ya buangin micetmu, tidak usah dipakai, sudah. Eman-eman kontaknya, Pak. Ya dihapus semua, wong ya, kamu tidak pernah pakai kok. Oke ya, terus kayak tadi, kalau memungkinkan kamu di komputer, tidak di gadget. Yang di gadget yang memang urgent saja, yang semua orang
ngerti kamu selalu on di situ. Tapi yang kamu tidak pernah on atau onnya jarang-jarang, taruh di komputer saja. Terus beliau menyarankan gunakan media sosial seperti seorang profesional. Gunakan media yang lambat kalau memungkinkan. Kita hari ini kan opo-opo serba cepat, berita juga yang terbaru dan lain sebagainya. Coba yang lebih slow tapi lebih meyakinkan. Kurangi kesibukan kita dengan smartphone. Smartphone itu kan kayak gini, ini smartphone ini kan fasilitasnya banyak. Itu macam-macam, ada gamenya, ada videonya, ada streamingnya, ada itunya. Coba kita klasifikasi yang terpenting yang mana. Beliau mengomentari ini, loh, berita cepat itu ya, berita terkini yang langsung tiap detik, tiap peristiwa, begitu dia ada beritanya muncul, kata beliau, hampir selalu kualitasnya jauh lebih rendah daripada pelaporan yang mungkin dilakukan setelah satu peristiwa terjadi. Dan jurnalis punya waktu untuk memprosesnya. Jadi akan lebih valid, lebih dalam berita itu kalau jurnalisnya ada waktu cukup untuk ngolah dan menata beritanya. Tapi yang berita live terus-terusan itu biasanya kurang dalam. Kata beliau begini, seorang jurnalis terkenal baru-baru ini memberitahu saya bahwa mengikuti berita terkini di Twitter memberinya kesan bahwa ia menerima banyak informasi. Tapi menurut pengalamannya, menunggu hingga besok paginya untuk membaca artikel tentang berita tersebut di Washington Post hampir selalu membuatnya lebih terinformasi. Jadi berita besok harinya biasanya di koran yang cetak itu, ya karena jurnalisnya ada waktu untuk ngolah berita lebih matang. Jadinya beritanya jauh lebih dalam, lebih valid. Kecuali engkau seorang reporter berita terkini, biasanya kontraproduktif untuk mengekspos dirimu pada informasi yang tidak lengkap, berlebihan, dan seringkali bertentangan, yang dimuntahkan melalui internet sebagai tanggapan terhadap peristiwa penting. Yok, kalau kita jurnalis sih ya memang harus mengikuti berita per detiknya. Tapi kita kan bukan jurnalis. Misalnya ada berita malam ini, kita membacanya besok kan tidak masalah. Kalau itu beritanya jauh lebih valid, lebih dalam, lebih lengkap daripada kita tahu detik per detik tapi kita dapat informasi yang dangkal. Jadi kata beliau, ya kecuali kalian jurnalisnya. Kalau tidak jurnalis ngapain sih? Kalau tidak terlalu urgent, kita harus mengikuti berita detik per detik. Jadi mungkin besok, saya tidak tahu ada tidak di sini yang masih rajin baca koran cetak. Mungkin masih ada, tapi nyari yang gratisan. Kalau yang beli mulai jarang sekarang. Ini saya tidak tahu, mungkin tidak harus yang cetak, tapi berita yang sudah matang, yang sudah diolah dulu. Bukan, mungkin kan sekarang banyak kanal-kanal berita yang tiap detik, tiap ada berita baru. Ini menurut beliau ya, jauh lebih terinformasi dibandingkan informasi-informasi sesaat dari berita terkini. Baik, terakhir. Nah, materi kita puasa medsos itu materi terakhir ini sebenarnya ya. Jadi istilah beliau digital detox. Kita sudah terlanjur terkontaminasi, kita sudah terlanjur kecanduan. Berarti kita harus melakukan detox, pembersihan. Ini yang beliau maksud digital declutter, 30 hari penertiban digital. Jadi strateginya 3. Yang pertama, define your technology rules. Definisikan aturanmu bermain teknologi. Bikin aturan tentang cara bermain teknologi. Kemudian take a 30-day break.
pause sebentar, 30 hari. Ini yang saya sebut, saya tidak tahu kalian mampu apa tidak. 30 hari off dulu, kecuali yang sangat penting. Kalau sudah, reintroduce teknologi. Kita kembalikan. Yang tadi sudah kita buang, kita kembalikan, tapi sekarang lebih fresh. Kita sudah tidak tergantung lagi. Itu sama seperti kalau dalam tasawuf itu, sufi uzlah dulu, menjauh dulu dari dunia. Untuk melepaskan keterikatan. Kalau sudah tidak terikat dengan dunia, balik lagi, yo ngajar lagi, yo berbaur dengan orang lain. Tapi sekarang sudah tidak terikat lagi, tidak tergoda lagi. Nah, ini sama dengan digital detox ini. Steady digital declutter. Yang dilakukan ini. Yang pertama ya, kalau kalian yang mengikuti ini, siapa tahu 30 hari kalian bisa, besok bulan Ramadan. Identifikasi teknologi yang akan kita hapus sementara. Temukan teknologi yang bukan bagian dari hal penting atau kebutuhan mendesak kita. Ini tidak penting, ini tidak urgent, itu kita buang. Apalagi yang sering menghabiskan waktu, media sosial, game, aplikasi hiburan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang tidak kita buang, tetapkan batasan. Minimal pakainya 30 menit sehari. Minimal pakainya 15 menit sehari. Di waktu puasa, malam hari. Kalau waktu puasa, subuh sampai maghrib tidak saya buka. Bukanya setelah maghrib itu pun 30 menit misalnya. Ini yang tersisa di situ. Tapi yang tidak penting sudah di-uninstall, sudah dibuang. Setelah itu, habiskan 30 hari tanpa teknologi yang sudah dihapus tadi dan yang masih ada digunakan secara efektif. Sisa waktunya gunakan untuk hal lain yang lebih penting. Yang lebih berguna, bermanfaat, membaca buku, mengembangkan hobi, sosialisasi, meditasi, zikir, wirid, tahajud, tadarus, dan lain sebagainya. Ada banyak yang bisa dilakukan. Apalagi bulan Ramadan. Oke, setelah 30 hari ditinjau kembali. Ini sudah 30 hari, apa yang harus saya kembalikan ke gadget saya? Jadi ditanyakan dulu, apakah yang mau saya kembalikan ini benar-benar meningkatkan kualitas hidup saya. Apa saya mampu menggunakannya secara lebih sehat dibandingkan dulu? Apa bisa saya mengatur agar tidak kecanduan lagi? Ini pertanyaan itu. Pastikan itu, kalau memang oke, boleh diinstal lagi. Plus, jangan lupa aturannya. Gunakan medsos, misalnya 30 menit sehari. Tidak buka medsos sebelum jam 9 pagi. Tidak buka medsos setelah jam 9 malam. Nah, ini rumus, kalian yang menetapkan untuk dirimu. Lakukan ini yang disebut detox digital.